One, two, three. Baik, selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak, alhamdulillah. Pak sehat. Lapar, Pak. Lapar belum makan? Belum, Aduh. Pak. Makan dulu kalau mau belajar. Kan belajarnya di Iya, rumah. Biasanya kalau ke sekolah kan sering makan dulu kan? Ya, Pak. Yang belum aktif kameranya silahkan diaktifkan dulu. Ismi Vero, mana? Pak. Vero mana Vero? Wajahnya? Ya, Pak. Bentar, Pak. Mega? Mega Zuel ini, Pak. Ismi mana Ismi? Mega. Lalu kita mulai lagi. Mulai lagi, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan aktivitas pembelajaran kita di mata pelajaran komputer dan jaringan. Salawat, barakahkan salam, tidak bosan-bosannya kita sampaikan ke arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Baiklah, untuk mengawali proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoanya silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin. Siapa ketua kelasnya? Mega ya? Ya, kepada Mega silahkan dipimpin. Oh, Meganya lagi di atas kendaraan. Wakilnya Vero, Pak. Nyari sinyal, Silakan Pak. Vero. Apa? Nyari sinyal, Pak. Izin sebentar, Pak. Nyari sinyal, Pak. Oke, silakan Vero dipimpin untuk berdoa. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Vero. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi lancarlah proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Bapak akan ambil absen Anda terlebih dahulu. Bagi yang namanya Bapak sebutkan, silahkan diaktifkan audionya dan dibilang hadir. Nah, yang pertama, Umul Aiman. Hadir, Pak. Hadir. Elsa Putri Muslim. Kita Oke. Dini Entila ini satu rumah atau gimana nih? ini kembar, Pak. Ya, terus berdua kan? Rumahnya dekat. Kami serumah, Pak. Oh, Kami sama-sama di jorong yang sama, Pak. Kecamatan. Satu kecamatan. oh dekat berarti ya. Berarti hadir Dini Entila. Mega Mulyanti Putri. Pak. Hadir. Nadiatul Jannah. Hadir, Pak. Oke. Ihda Lasni. Hadir, Pak. Oke. Dinda Wulandari. Hadir ya. Vero Yunanda. Hadir, Pak. Ilviani. Hadir, Pak. Oke. Ismi Ardia. Oke. Anissa Mawaddah. Hadir, Pak. Oke.
Mega Zewel nih cari sinyal tadi ya. Hadir, Pak. Oke. Oh, siapa yang belum Bapak sebutkan namanya? Cika itu udah jadi dijenguk kemarin. Oh, dia corona ya. Nggak bisa ya. Belum bisa, Pak. Oke, kita doakan semoga Cikanya cepat sembuh ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, Bapak pengen tanya terlebih dahulu, apakah menurut Anda pembelajaran kita secara online ini efektif atau tidak? Atau ada nggak kendala-kendala dari Ananda semua tentang pembelajaran yang kita laksanakan secara daring ini? Kendala jaringan, Pak. Jaringan, Pak. Dan apalagi kendalanya? Ada nggak ada, Pak? kota, Pak. Oh, kota. Waktunya Ya, banyak sekali permasalahan yang kita hadapi di tahun ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lalui itu bermanfaat untuk kita semua. Karena kita nggak tahu juga pandemi ini kapan berakhirnya. Semoga pandemi ini cepat berakhirnya. Kalau untuk paketnya, insya Allah kan paketnya ada diberikan oleh Kemendikbud kan. Nah, bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran daring. Dan sekarang dengan perkembangan teknologi, kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk belajar. Nah, dimanapun kita berada, itu bisa kita manfaatkan teknologi untuk belajar. Jadi, untuk belajar itu tidak terbatas. Walaupun kondisi pandemi, tapi kita bisa juga untuk belajar, contohnya melalui Zoom seperti ini. Jadi, untuk Ananda semua, jangan patah semangat untuk terus belajar, karena setiap kali kita belajar, pasti kita mendapatkan suatu hal yang baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi kita yang baru, materi lanjutan dari materi yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengujian perakitan komputer. Nah, apakah Anda masih ingat apa saja pengujian komputer tersebut? Nah, apa saja kode-kode yang diberikan komputer ketika permasalahan atau ada permasalahan di komputer kita? Ada yang masih ingat? Aiman masih ingat apa saja kode-kode yang diberikan komputer? Kurang ingat, Pak. Kurang? Siapa? bunyinya, Pak. Ada bunyi beb. Terus apa lagi? Tila tadi ya? Pak. Apa lagi? Ada peringatan di layarnya, Pak. Nah, satu lagi. Peringatannya ada dalam bentuk huruf, ada dalam bentuk angka ya. Nah, itu yang telah kita bahas pada minggu lalu. Dan sekarang kita masuk ke pertemuan kita, yaitu pertemuan yang keempat. Bapak izin share screen dulu. Nah, ini komputer dan jaringan dasar. Kelas 10 semester 1. Jelas kan? Slide Bapak? Jelas nggak? Ada tampil? Ya, Pak. Jelas, Pak. Ada, Pak. Oke. Nah, sebenarnya ini pertemuan kita yang kalau dilaksanakan secara offline ini bisa jadi ini pertemuan kita yang ke-5 atau ya yang ke-5. Karena saat ini kan kita nggak bisa praktek. Nah, sebenarnya kita mau praktek perakitan komputer dan juga untuk pengujian komputer. Nah, tetapi untuk mengatasi hal tersebut, Bapak hanya kirim video kepada Ananda. Apakah Ananda ada memahami atau mempelajari tentang video tersebut? Ya, kalau belum ada, itu dipelajari ya video yang Bapak kirim. Iya, Pak. Nah, di sini kita akan bahas tentang materi yaitu BIOS dan konfigurasi sistem. Selanjutnya, kompetisi dasar kita pada materi ini yaitu
3.3 itu menerapkan konfigurasi BIOS pada komputer. 4.3-nya itu melakukan setting BIOS. Kalau untuk tujuannya, setelah Ananda mempelajari materi ini, diharapkan Ananda nantinya dapat menjelaskan apa itu BIOS, terus Ananda dapat menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di BIOS. Yang ketiganya, Ananda dapat menentukan langkah-langkah konfigurasi BIOS. Nah, kalau untuk materi pembelajaran kita, di sini ada 4 materi pembelajaran kita, yaitu tentang BIOS. Nah, di BIOS ini akan kita jelaskan yaitu tentang pengertian, tentang fungsi dan jenis dari BIOS. Yang keduanya kita akan bahas tentang komponen BIOS. Yang ketiganya langkah-langkah konfigurasi BIOS. Dan yang keempatnya prosedur pembuatan laporan konfigurasi BIOS. Nah, di sini kita masuk saja ke materi kita yang pertama, yaitu BIOS. Nah, apakah Ananda pernah melihat bagaimana bentuk dari fisik BIOS itu? Pernah nggak melihat sebelumnya? Belum, Pak. Belum? Nah, seandainya Ananda itu memperhatikan kalau Ananda merakit komputer, itu sebenarnya di motherboard itu ada BIOS-nya. Ada BIOS di motherboard itu. Kalau Ananda itu memperhatikan apa saja komponen yang ada di motherboard, salah satunya ada BIOS. Nah, kita lihat pengertiannya ya. Nah, BIOS itu adalah kepanjangan dari Basic Input Output System. Nah, pada pertemuan yang lalu, Bapak juga sudah menjelaskan apa itu BIOS, tetapi apa yang dijelaskan waktu itu hanya berdasarkan permasalahan yang terdapat di bunyi BIP-nya. Dan di sini Bapak akan lebih rinci membahas tentang BIOS, yaitu Basic Input Output System. Nah, basic itu adalah dasar. Input itu kita juga telah membahas perangkat-perangkat input, kita juga telah membahas perangkat output, dan juga sistem atau rangkaian. Nah, kalau kita lihat dari pengertian BIOS, BIOS adalah bagian dari komputer yang langsung berkomunikasi dengan perangkat keras komputer atau bagian komputer yang mengatur sistem input-output komputer dan mengatur semua perangkat atau komponen yang ada di mainboard atau motherboard. Nah, kalau dari pengertian ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya BIOS ini sangat banyak fungsinya, sangat banyak peranannya dalam mengatur semua perangkat atau komponen yang ada di komputer. Nah, BIOS itu juga merupakan sebuah perangkat yang perangkat lunak yang terbuat dari bahasa rakitan atau assembly dan berfungsi untuk mengendalikan dan mengontrol perangkat keras yang ada di komputer. Nah, komputer itu tanpa adanya BIOS, dia tidak akan bisa beroperasi. Karena di BIOS inilah yang akan membaca pertama kali Windows atau sistem operasi yang tersimpan di komputer kita. Nah, BIOS itu umumnya terletak pada chip, memori flash, atau RAM yang terbuat dari bahan komplementari, metal oksida, semikonduktor, atau yang biasa disebut dengan CMOS. Nah, selanjutnya juga ada di sana yaitu baterai CMOS yang berfungsi untuk mengatur tanggal atau waktu di komputer kita. Nah, seandainya Ananda itu melihat di komputer Ananda, itu di bagian bawah itu biasanya ada tanggal atau waktu. Nah, seandainya komputer Anda tanggalnya atau waktunya itu bermasalah, itu salah satu penyebabnya bisa dari baterai CMOS-nya yang telah rusak. Dan untuk mengatasinya bisa diganti baterai CMOS-nya. Nah, selanjutnya, ini adalah gambar dari BIOS. Nah, ini adalah BIOS AMI yang ada di motherboard. Nah, inilah bentuk fisik dari BIOS tersebut. Dan ini adalah baterai CMOS yang untuk mengatur jam atau tanggal yang ada di laptop kita atau di komputer kita. Nah, seandainya
jam atau tanggalnya itu rusak, itu bisa kita ganti saja baterainya. Ini sama seperti baterai jam, tetapi ukurannya lebih besar. Khusus juga ini ya, baterai CMOS namanya. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari BIOS. Ada yang tahu ini tampilan dari BIOS apa? Elsa Putri Muslim tahu nggak ini tampilan BIOS apa? Enggak, Pak. Nah, jadi di BIOS itu, di tampilan BIOS itu, kita mengetahui BIOS itu apa namanya, atau BIOS apa yang ada di komputer kita, bisa kita lihat dari headernya atau dari atas ini. Ini ada namanya American Megatrend INC. Berarti ini adalah BIOS AMI yang kita gunakan. Nah, ini adalah beberapa fitur atau komponen-komponen yang ada di BIOS AMI tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat juga ini adalah bentuk dari tampilan BIOS Phoenix. Nah, ini tampilan BIOS inilah yang sering kita temukan di komputer kita. Nah, jadi nanti jika Ananda melakukan konfigurasi terhadap BIOS, itu bisa Ananda temukan tampilan seperti ini. Nah, nanti dilihat saja di bagian atasnya, di bagian judulnya, BIOS apa yang digunakan di komputer tersebut. Nah, di sini ada banyak menunya, ada main, ada advance, security, boot, dan exit. Nah, itulah hal-hal yang akan kita atur di BIOS tersebut. Selanjutnya, fungsi dari BIOS. Nah, yang pertama, fungsi dari BIOS itu adalah inisialisasi atau penyalaan dan pengujian terhadap perangkat keras dalam suatu proses yang disebut dengan POS. Nah, pada minggu yang lalu, Bapak juga telah membahas tentang proses POS. Nah, proses POS itu bekerja ketika kita menghidupkan komputer atau ketika komputer itu mengalami booting, itu proses POS itu bekerja. Dicek semua perangkat-perangkat, apakah perangkat tersebut ada permasalahan atau tidak. Nah, kalau untuk di BIOS-nya ini, nanti kita masuk ke BIOS setup-nya. Di sana ada beberapa pengaturan yang bisa kita atur untuk POS itu. Nah, yang kedua, fungsi BIOS ini yaitu memuat dan menjalankan sistem operasi. Nah, jadi ketika kita menghidupkan BIOS, ketika kita menghidupkan komputer, nanti setelah proses booting itu, komputer kita akan membaca sistem operasi yang tersimpan di laptop kita atau di komputer kita. Jadi nantinya proses itu akan masuk ke dalam sistem operasi dan tampil sistem operasi tersebut di komputer kita. Nah, yang ketiganya itu adalah untuk mengatur beberapa konfigurasi dasar dan komputer. Nah, apa saja yang diatur di dalam BIOS tersebut? Itu contohnya ada pengaturan tanggal, ada pengaturan waktu, ada pengaturan konfigurasi media penyimpanan, ada konfigurasi proses booting, terus kinerja serta kestabilan komputer. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita atur di dalam BIOS tersebut. Nah, sesuai dengan keinginan kita. Kita atur tanggalnya, tanggal berapa, waktunya jam berapa, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, itu membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS Runtime Service. Nah, jadi BIOS ini dapat mengatur atau membantu sistem operasi dan aplikasi dalam pengaturan perangkat keras yang ada di komputer kita. Nah, sampai sejauh ini apakah Ananda paham dengan materi yang Bapak jelaskan? Bagaimana? Paham? Paham, Pak. Bapak lanjut ya. Oke, Pak. Nah, selanjutnya jenis-jenis BIOS. Nah, pada minggu yang lalu Bapak juga telah ada sedikit membahas tentang jenis-jenis BIOS. Tetapi jenis-jenis BIOS yang Bapak jelaskan pada minggu lalu itu, yaitu yang berkenaan dengan BIOS-BIOS yang sering kita gunakan. Atau BIOS yang biasa atau ada kendala-kendalanya seperti bunyi beep. Nah, jadi bunyi beep itu di masing-masing BIOS itu berbeda-beda. Kalau bunyinya seperti ini, apakah komputer kita itu baik? Bunyinya seperti ini, apakah komputer kita ada mengalami permasalahan? Dan telah kita bahas pada minggu lalu.
Dan di sini jenis-jenis BIOSnya itu berdasarkan perusahaan perusahaan BIOSnya. Jadi sudah Bapak kategorikan masing-masingnya berdasarkan perusahaan yang memproduksinya. Nah, yang pertama, bentar. Nah, yang pertama itu ada award software. Nah, jenis BIOS ini meliputi ada award BIOS, ada award modular BIOS, dan ada award medallion BIOS. Nah, yang keduanya ada Ponic Technologies. Nah, industri ini meluncurkan beberapa BIOS, antara lain Ponic BIOS, dan setelah melakukan merger atau kerjasama, Ponic ini dengan award software itu meluncurkan yang namanya Ponic Award BIOS. Nah, yang ketiganya seperti yang kita lihat di tampilan tadi, ada tampilan BIOS AMI, yaitu American Megatrend Incorporated atau yang biasa disingkat dengan AMI. Nah, jenis-jenis BIOS yang ada di AMI itu ada AMI BIOS dan ada AMI Win BIOS. Yang keempatnya ada para OEM, Original Equipment Manufacturer, seperti Hewlett Packard atau Compaq, IBM, Lenovo, Dell Computer, dan OEM lainnya. Yang kelima itu ada Acer Labs, Microids Research, LSI, Logic, Winbot. Nah, itu adalah jenis-jenis BIOS berdasarkan perusahaan yang memproduksinya. Nah, Bapak lanjut. Kita akan masuk lagi ke materi yang kedua, yaitu tentang komponen BIOS. Nah, apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam BIOS tersebut? Di sini Bapak sudah... Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam BIOS. Itu ada 3 komponen yang ada di dalam BIOS. Yang pertama, program BIOS Setup. Nah, apakah Anda tahu apa itu program BIOS Setup? Dan bagaimana bentuk tampilan dari program BIOS Setup? Tahu, Tila? Tila tahu? Halo? Dini tahu tampilan BIOS Setup itu gimana? Enggak, Pak. Enggak tahu, Pak. Nah, Mungkin jadi BIOS Setup itu adalah tampilan dari BIOS-nya ya. Ketika kita pertama kali menghidupkan komputer dan kita mau masuk ke dalam tampilan BIOS, kita biasanya menekan tombol F2 atau tombol Del untuk masuk ke tampilan BIOS. Nah, tampilan BIOS itulah yang dinamakan dengan program BIOS Setup. Dan di sana banyak sekali hal-hal atau pengaturan yang bisa kita atur terhadap komputer kita. Yaitu pengguna dapat mengubah konfigurasi komputer sesuai keinginannya. Nah, ada pengaturan tanggal, ada pengaturan waktu, ada pengaturan untuk penginstalan sistem operasi dan lain sebagainya. Nah, di sanalah kita akan melakukan konfigurasi-konfigurasi terhadap komputer kita di dalam BIOS tersebut. Dan yang kedua yaitu ada driver, yaitu perangkat keras untuk perangkat keras komputer. Nah, jadi nantinya bagaimana komputer ini dapat berkomunikasi dengan driver ini. Atau komputer itu dapat membaca perintah-perintah yang diberikan oleh perangkat keras. Itulah fungsi dari drivernya. Yang ketiga, itu ada namanya program bootstrapper utama. Nah, program ini memungkinkan komputer dapat melakukan proses booting ke dalam sistem operasi yang terpasang. Nah, ketika kita menghidupkan komputer, itu misalnya kita menekan tombol power. Nah, setelah itu kan masuk ke dalam proses loading. Loading itulah proses bootingnya. Atau nantinya dia akan membaca sistem operasi, lalu akan masuk ke dalam sistem operasi. Itulah yang dinamakan dengan program bootstrapper utama. Nah, sampai sejauh ini apakah Anda paham sebelum kita lanjut? Paham, Pak. Paham? Ada pertanyaan? Kalau enggak, Bapak lanjutkan. Gimana? Lanjut? Lanjut, lanjut, Pak. Pak. Oke. Nah, beberapa cara akses BIOS. Nah, biasanya kalau untuk mengakses sebuah BIOS itu, kan biasanya kita hanya menekan
tombol F2 itu secara terus-menerus. Ketika kita hidupkan komputer atau ketika kita tekan tombol power, itu biasanya kita menekan tombol F2 itu secara terus-menerus sampai masuk ke dalam tampilan BIOS-nya, atau kita menggunakan tombol del untuk masuk ke dalam BIOS-nya. Nah, tetapi di berbagai macam BIOS itu cara aksesnya itu berbeda-beda, tergantung jenis BIOS yang kita gunakan. Nah, di sini Bapak sudah jelaskan beberapa cara akses BIOS. Yang pertamanya itu BIOS AMI. Nah, itu cara aksesnya itu dengan menekan tombol del. Yang kedua yaitu BIOS awal. Nah, cara masuk ke dalam BIOS-nya itu ketika kita menekan tombol del atau Ctrl Alt Escape secara bersamaan. Kalau untuk pabrikan BIOS compact itu biasanya menggunakan F10 untuk masuk ke dalam BIOS-nya. Yang keempat ada IBM, Optifast, dan ThinkPad. Itu kita biasanya masuk menggunakan tombol F1. Yang kelima yaitu Microit Research, MR BIOS. Kita biasanya menggunakan tombol ESC atau Escape untuk masuk ke dalam tampilan BIOS-nya. Nah, yang keenam adalah BIOS Phoenix F2. Nah, inilah yang biasa kita gunakan atau yang banyak sekali ditemukan. Komputer itu banyak menggunakan BIOS Phoenix. Nah, biasanya Ananda untuk masuk ke dalam sistem BIOS itu biasanya banyak yang menggunakan tombol F2. Menekan F2 secara terus-menerus, lalu tampil ke dalam tampilan dari BIOS-nya. Yang ketujuh yaitu komputer RIBA atau SIBA. Yaitu dengan menekan tombol ESC, kemudian F1. Nah, yang kedelapan itu ada ada BIOS IBM PS atau 2S dengan menekan tombol insert. Yang kesembilan tombol del, reset 2 kali. Yang ke-10 itu ada BIOS del juga, yaitu ALT Return. Yang ke-11 yaitu General, itu dengan menekan tombol kontrol ditambah ESC atau Escape. Yang ke-12 Phoenix Zenith, kontrol ALT tambah S atau kontrol ALT insert. Yang ke-13 AST, Advent Tech, Warp, dan Tadon. Itu kita menggunakan tombol kontrol ALT ditambah Escape. Kontrol Shift, kalau Tadon itu menggunakan kontrol Shift Escape. Yang terakhirnya itu ada Olivetti PC Pro. Itu biasanya kita menggunakan tombol kontrol Shift Alt Delete. Nah, itu adalah beberapa cara untuk pengaksesan BIOS di masing-masing BIOS-nya. Nanti jika Ananda itu melakukan pengaturan atau setelah merakit itu kan kita masuk ke pengaturan BIOS-nya untuk melakukan penginstalan sistem operasi. Nah, silakan perhatikan saja BIOS apa yang digunakan di komputer tersebut. Nanti untuk cara masuknya silahkan akses dengan cara yang Bapak sampaikan di sini. Nah, ini ada sedikit ya Axia tulisannya ya. Ini akses. Nah, itu adalah beberapa cara pengaksesan dari sebuah BIOS. Selanjutnya kita masuk lagi ke navigasi terhadap BIOS. Nah, navigasi itu adalah tombol-tombol apa saja yang kita gunakan untuk BIOS tersebut. Nah, biasanya kalau BIOS itu hanya menggunakan atau kita melakukan untuk menggeser-geser menu-menu yang ada di BIOS itu kita biasanya menggunakan keyboard. Dan kalau untuk BIOS-BIOS yang komputer yang terbaru sekarang itu sudah bisa menggunakan mouse untuk mengubah dari menu yang satu ke menu yang lainnya. Nah, yang pertama untuk memindahkan halaman menu itu bisa kita gunakan tombol panah kiri atau panah kanan. Nah, biasanya kalau kita mau berpindah dari di tampilan BIOS Phoenix itu kan ada info atau apa namanya, Advanced, Security, Boot.
itu kita menggunakan tombol panah kiri dan panah kanan atau panah kanan ya. Dan yang keduanya untuk memilih suatu item, gunakan tombol atas atau bawah. Nah, misalnya kita di satu menu, mau memindahkan item satu, mau berpindah dari item satu ke item yang kedua. Itu bisa kita gunakan tombol panah bawah. Memindahkan ke atas, kita gunakan tombol panah atas. Dan yang ketiga, untuk mengganti nilai suatu item. Nah, kita gunakan tombol tambah atau kurang. Kalau untuk tambah itu menambahkan nilainya, untuk kurang mengurangkan nilai yang ada di item tersebut. Nah, yang keempat, untuk berpindah dari suatu item ke item yang lain. Nah, itu bisa kita gunakan tombol tab. Nah, yang kelima, untuk melihat menu bantuan, itu bisa kita gunakan tombol F1. Yang keenam, untuk menyimpan perubahan yang dilakukan sekaligus keluar dari BIOS, itu biasanya kita bisa menekan tombol F10 untuk menyimpan dan keluar dari BIOS-nya. Kalau kita untuk keluar dari suatu menu, itu bisa kita gunakan tombol ESC, Escape. Nah, di sini tadi ada Bapak tampilkan contoh dari tampilan BIOS. Nah, di tampilan BIOS itu di bawahnya itu bisa Ananda lihat. Ada tombol-tombol yang diberikan arahannya atau diberitahu tombol ini apa gunanya dan untuk apa fungsinya. Nah, di sini bisa Ananda lihat yaitu F1. F1 itu untuk help atau bantuan. Escape itu untuk keluar, panah atas, panah bawah itu untuk berpindah dari satu item, panah kiri dan kanan itu untuk berpindah dari suatu menu ke menu yang lain. Nah, di sini misalnya dari menu main ke menu advance, ke menu security, boot, dan exit itu bisa kita gunakan tombol panah kiri atau panah kanan. Nah, terus seterusnya ada plus atau minus. Tombol panah, tombol kurang atau tambah itu untuk mengganti nilai. Selanjutnya untuk enter untuk submenu. F9 untuk setup the valve. Dan F10 itu tadi untuk menyimpan proses atau konfigurasi yang telah kita lakukan di komputer kita. Lalu untuk keluar atau biasanya kita melakukan penginstalan sistem operasi. Setelah kita mengatur di BIOS ini atau di menu boot, nantinya akan kita taruh mana komputer itu yang akan dibacanya pertama kali. Yaitu misalnya kita menggunakan hard disk. Di hard disk kita ada sistem operasi. Atau di flash disk kita, itu kita taruh flash disk itu di bagian yang paling atas. Agar setelah kita menyimpan perubahan atau kita tekan F10, nantinya komputer kita itu akan membaca sistem operasi yang ada di flash disk atau di hard disk kita. Lalu dia akan masuk ke proses instalan sistem operasi tersebut. Bapak lanjut. Nah, apakah sejauh ini Ananda paham dengan yang Paham, Bapak jelaskan? Pak. Paham? Paham, Pak. Selanjutnya itu adalah prosedur pembuatan laporan konfigurasi BIOS. Nah, prosedur pembuatan laporan konfigurasi BIOS ini nanti kan di materi kita yang hari ini itu kan ada melakukan prakteknya. Atau ya mungkin Bapak hanya berikan kepada Ananda bagaimana contoh-contoh prakteknya. Nanti Ananda catat atau Ananda buatkan laporannya apa saja yang Ananda lakukan ketika Anda melakukan konversi BIOS. Dari awal pertama kali komputer Ananda dihidupkan, itu misalnya Ananda menekan tombol F2 secara terus-menerus, lalu masuk ke tampilan BIOS. Nah, di tampilan BIOS tersebut, apa saja yang Anda atur? Apa saja konfigurasi yang Anda lakukan? Nah, di menu main, apa yang Anda lakukan? Apa saja pengaturan di menu main yang Anda lakukan? Terus di menu advance, apa saja yang Anda atur di menu advance? Terus di menu security, apa saja yang ada di keamanan BIOS atau komputer kita? Terus di menu boot,
Menu boot itu untuk proses penginstalan sistem operasi. Di sana kita atur terlebih dahulu dan apa saja pengaturan yang bisa Ananda lakukan di menu boot tersebut. Lalu setelah Ananda simpan sebuah konfigurasi yang Ananda lakukan, nanti Ananda tekan F10 itu apa proses yang akan terjadi setelah itu, apa yang pertama kali dibaca oleh komputer setelah Ananda menyimpan atau keluar dari pengaturan BIOS tersebut. Nah, itulah yang Ananda laporkan nantinya proses pembuatan laporan dari konfigurasi BIOS. Mulai dari komputer itu pertama kali dihidupkan dan sampai konfigurasi BIOS itu selesai dilaksanakan. Nah, contoh yang pertama saja ya, kita lihat lagi di tampilan BIOS itu. Nah, di sini kan ada tampilan-tampilan BIOS. Nah, di main ini bisa kita atur waktunya. Jam berapa waktu di tempat kita itu bisa kita atur. Nah, date-nya bisa kita atur juga dan yang lainnya. Itu Ananda buatkan nantinya laporannya dari masing-masingnya. Dari keseluruhan konfigurasi yang kita laksanakan di mata pelajaran atau di materi kita tentang konfigurasi BIOS ini. Mungkin itu untuk materi kita pada hari ini. Apakah Anda ada pertanyaan terkait dengan materi kita pada hari ini? Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, berarti Bapak yang bertanya ya. Kalau itu pertanyaan Bapak, BIOS Poenic itu biasanya kita gunakan di komputer kita. Dan kalau kita mau masuk ke tampilan BIOS Poenic itu biasanya kita menggunakan tombol apa? Ada yang tahu? Ismi tahu? Cara masuk ke tampilan BIOS Setup, BIOS Poenic. Menekan F2, Pak. Menekan tombol F2. Nah, cara dari awalnya gimana? Sampai kita bisa Misalnya masuk. komputer tuh lagi mau dinyalain. Ya. Setelah kita udah tekan tombol powernya, langsung tekan F2 sampai dia di layar itu langsung masuk ke menu BIOS. Langsung masuk ke halaman BIOS. Nah, bagus sekali ya. Nah, itulah jawaban dari Ismi. Itu benar sekali. Bahwasanya ketika kita menghidupkan komputer, lalu kita pengen masuk ke tampilan BIOS, itu kalau BIOS kita BIOS Poenic, itu biasa kita tekan setelah kita hidupkan itu ketika kita tekan tombol F2 itu secara terus-menerus sampai masuk ke tampilan BIOS-nya. Dan satu lagi, untuk masuk ke tampilan BIOS AMI, ada yang tahu cara masuknya gimana? Apa tombol yang digunakan? Ada yang tahu? Mega Mulyanti Putri tahu? Cara masuk ke BIOS AMI? Tahu, Pak. Nggak tahu? Ada yang tahu? Anissa Mawaddah tahu? Tidak, Pak. Enggak. Siapa? Ada yang tahu nggak? Ya, Ismi, apa? Menekan tombol del, Pak. Nah, bagus sekali. Nah, jadi BIOS AMI itu kita biasanya menekan tombol del. Dan untuk masuk ke tampilan BIOS-nya. Nanti ketika kita praktek, silakan Anda perhatikan ya, BIOS apa yang digunakan. Itu ada di motherboard-nya itu. Ada di motherboard-nya BIOS apa yang kita gunakan di komputer kita. Nah, itu untuk masing-masing BIOS atau masing-masing motherboard mungkin berbeda juga BIOS yang digunakan dan sesuaikan saja dengan apa yang telah kita pelajari hari ini untuk masuk ke tampilan BIOS-nya. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi dari Ananda terkait dengan materi kita? Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Ayo, masih ada? Siapa ya?
Pak tanya. Yahya baru masuk ya? Yahya? Iya, Pak. Mana tadi Yahya? Kok telat? Telat bangun, Pak. Oh, telat bangun. Ya, nggak apa-apa. Oh, tapi ada diperhatikan tadi kan apa yang Bapak sampaikan? Udah lambat masuknya, Pak. Ya, nanti materi ini Bapak share juga, terus silakan dipelajari lagi tentang materinya, dan kalau tidak ngerti atau ada sesuatu hal yang menjanggal rasanya, itu bisa kita bahas di grup nantinya ya. Nah, kita lanjut saja. Yang terakhirnya itu ada tugas untuk Ananda semua. Yang pertama itu jelaskan komponen-komponen yang ada di BIOS. Yang kedua, jelaskan masing-masing menu yang ada di tampilan BIOS Phoenix. Nah, silakan Anda catat dulu tugas kita pada pertemuan kali ini. Ini komponen-komponen yang dijelaskan ini ada 3 tadi ya. Ada 3 yang telah Bapak sampaikan kepada Ananda. Komponen-komponennya itu dijelaskan. Bukan dicatat saja apa yang telah disampaikan, tapi dijelaskan menurut apa yang Ananda pahami. Dan juga yang keduanya, itu jelaskan masing-masing menu yang ada di tampilan BIOS Phoenix. Nah, BIOS yang tampilan yang Bapak jelaskan tadi. Itu ada main, ada advance, ada security, ada boot, ada untuk exit-nya. Itu silakan di bikin tugasnya di double video, nanti di scan hasilnya, hasil tugasnya atau difotokan saja, itu dikirim ke WA atau email. Mana yang bagus? Mau kirim ke WA atau ke email? Ke WA aja, Pak. Ya, WA aja ya. Kirim saja ke, jangan ke grup ya. Nanti banyak yang nyontek. Kirim aja japri kepada Bapak kalau sudah selesai tugasnya. Ini tugasnya Bapak beri waktu untuk 3 hari ke depan. Silahkan Ananda cari-cari materi tentang ini. Atau ya di modul yang Bapak berikan juga ada materi tentang ini. Nah, silahkan dibikin tugasnya dengan baik. Nah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Do you have any question? Ada? Enggak, Pak. Kita masih ada waktu sekitar 2 menit lagi nih. Udah? Atau Bapak yang bertanya sedikit lagi ya? Mumpung ada waktu. Anissa lah. Anissa Mawaddah. Apa itu yang dinamakan dengan proses POS? Apa, Pak? Proses POS. POS itu apa kepanjangannya? Apa tadi ya, Pak? Bentar. Apa? Lupa, Pak. Lupa. Pak Ihdalasni tahu apa kepanjangan dari POS? Apa fungsi dari POS? Lupa juga, Pak. Aduh. Siapa lagi ya? Yelviani mana orangnya nih? Yelviani tahu apa kepanjangan dari POS? Ada orangnya. Oh, Mega Mulyanti, tahu? Nggak tahu, Pak. Nah, jadi POS itu kepanjangannya Saya tahu, Pak. apa, Nadia? Oh, POS itu power on self test. Fungsinya untuk apa? Nggak tahu, Pak. Tapi bagus ya, bagus sudah tahu kepanjangannya. Kepanjangannya aja yang tahu, Pak. Kita beri dulu aplaus untuk Nadia. Nah, jadi POS itu adalah kepanjangan dari Power on Self Test. Nah, gunanya itu adalah untuk mengecek permasalahan-permasalahan yang ada di komputer kita.
Nah, itu biasanya atau POS itu bekerja pada saat komputer kita itu booting atau pada saat kita menghidupkan komputer, lalu komputer itu kan masuk ke dalam proses booting. Lalu dicek semua perangkat-perangkat yang ada di komputer kita, apakah komputer kita itu ada permasalahan atau kendala-kendala yang ada di komputer kita. Biasanya itu ada dengan kode-kode yang diberikan seperti kode bunyi beep, dan juga ada perintah-perintah atau peringatan yang diberikan oleh komputer kita melalui layar monitor kita. Dan itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk kesimpulannya, pada hari ini kita telah belajar itu tentang BIOS. Nah, BIOS itu adalah suatu sistem operasi atau perangkat lunak, bukan sistem operasi, tetapi suatu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur semua perangkat keras yang ada di hardware. Dengan beberapa fungsi dan beberapa komponen yang telah kita jelaskan, serta apa saja menu-menu atau konfigurasi yang bisa kita lakukan di BIOS tersebut, di tampilan BIOS. Apa saja pengaturan yang bisa kita atur, seperti di menu main bisa kita atur tanggal atau atur waktu, dan di menu-menu lainnya itu banyak sekali pengaturan yang bisa kita lakukan untuk komputer kita. Mudah-mudahan apa yang kita ajarkan atau apa yang kita ikuti pada hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Anda semuanya. Ya, Pak. 4. 1, 2, 3.